Sampai akhirnya ya udah kita pre-wed. Itu pre-wed itu masih belum pakai hijab aku kan. Pre-wed 1 harian. Pas udah selesai tuh kayak aku nggak mau dilepas gitu hijabnya. Kamelody nggak apa-apa, pada gitu kan makin nangis ya kalau digituin kan. Makin nangis dalam digituin. Nah udah gitu pas aku lagi jadi juri ada yang lempar kaleng. I want you, I need you. Kamelody, ini di belakang tuh suara Kamelody. Hai, aku mana lihat sini ya. Ini adalah Oshi sejuta umat. Aduh, masya Allah. Cowok-cowok di pada zamannya ya. Pada zamannya. Kakak bakal baik. Kita terakhir ketemu tuh berapa minggu yang lalu ya? Seminggu nggak lama. Kayak udah lama ya. Karena biasa kalau kemarin tuh kita ketemu ngobrolnya banyak banget. Ketemu beberapa hari itu kayak udah lama banget. Iya, kayak udah lama. Sekarang punya kucing baru. Iya, ngikutin gaya aku. Iya, kemarin kita habis ngambil kucing Kamelody barengan di Bandung. Iya, sekarang acaranya Leslar ya. Betul. Udah bisa apa aja itu kucing? Oh, udah pinter pastinya. Pokoknya kan kemarin dia banyak kasih tau ini terus aku kayak gini. Oh iya, jadi udah ya aman lah. Aman getanya. Thank you loh nemenin. Iya, soalnya kucingnya Kamelody itu lucu banget. Terus kayak itu tuh lebih ke apa sih? Russian Blue gitu. Iya, mirip Russian Blue. Mirip kayak Russian Blue, tapi katanya tuh bukan. Dan itu bagus banget. Aku pertama kali ngeliat fotonya kayak, berapa nih harganya? Kayak mahal banget. Iya, kenapa ya? Orang juga, teh ini berapa mahal ya? Kata gitu, enggak kok, aku bilang gitu. Karena emang yang kayak gitu tuh biasanya bentukan kayak gitu tuh kalau Russian Blue biasa gitu kan. Terus itu tuh kan harganya kayak belasan juta gitu, kayak puluhan juta. Pokoknya kayak puluhan juta gitu. Jadi kayak ini Kamelody jor-joran juga untuk kucing pertama lagi. Iya, pertama sih. Oke, kalau misalnya ketemu sama Kamelody tuh aku tuh bener-bener langsung flashback banget kayak ke dulu itu tuh ke JKT tahun berapa sih Kak? Aku tahun 2011. Udah mau 10 tahun. 10 tahun. 2011. Ya Allah. Pokoknya jangan bahas tahunnya, Ge, nanti ketahuan kan. Tapi kan pada tahun itu tuh emang pecah banget Kak. Iya. 2011 Kakak kapten gak sih? Iya, aku kapten JKT48. Kalau di JKT itu kapten tuh tugasnya ngapain sih Kak? Jadi kan kalau sekarang udah satu tim tuh cuman JKT48 udah JKT48 gak ada tim. Tapi kalau zaman aku itu tuh ada tim J, tim K, tim T. Terus ada trainee. Kalau sebelum ini tuh namanya ada akademi. Nah terus itu tuh aku jadi kapten juga di tahun ke-2 atau 3 gitu. Jadi pertama masih ya udah kapten tim J masih Kina waktu itu kan. Terus tahunnya ada jadi kapten JKT48. Nah aku di tahun ketiga aku jadi kapten. Nah biasanya masing-masing tim itu ada kapten yang kayak kalau misalnya di kelas atau di klub sepak bola dia kan ada kapten ya udah kayak gitu, jadi mau koordinir yang lain gitu. Mereka tuh dia itu jadi ya apa jembatannya gitu antara member ke member sama member ke manajemen gitu. Dari dulu udah ada jiwa-jiwa leadernya ya. Iya lumayan lah ya sedikit ya. Kakak waktu masuk ke JKT48 itu kenapa sih bisa masuk? Karena kan waktu itu kita sempat cerita ya kalau Zara itu masuk karena waktu itu si Kak Heci itu siapa ya? Scouting, Kak Heci tuh dia nemenin aku, dia sering nemenin aku buat bantuin. Itu dia ketemunya Zara itu bener-bener kayak pulang sekolah gitu. Iya, scouting kan. Dia sepak bola terus diajak aja gitu kan. Nah kalau kakak sendiri? Nah kalau yang aku tuh sama sistemnya, kalau aku kan generasi 1 tuh, aku generasi 1. Terus itu tuh masih belum tahu kan idol group tuh apa, kayak gimana gitu. Nah terus emang ada kayak casting, talent castingnya tuh cari gitu ke Bandung, terus kayak ke sekolah-sekolah, terus mau ikutan nggak kayak gitu kan. Nah terus sebenarnya adik aku duluan, jadi ke sekolahnya adik aku, si Friska. Terus si Friska tuh ditanya punya adik nggak atau kakak, dia jawab punya lah. Ya udah, terus ketemulah sama si casting talentnya. Bilang katanya mau ikutan gak? Ya udah deh ikutan juga. Terus kayak aku ikutan. Terus dipanggil lah ke Jakarta interview. Ya udah kita audisi, final audisi, terus terima deh. Kakak tuh basicnya nyanyi atau enggak?
Enggak ada. Dua-duanya Enggak ada. Aku mahasiswa biasa gitu. Oh, baik. Tapi pernah kalau waktu dulu kayak aku SMP atau SMA aku lupa, aku pernah kayak les nyanyi sih kayak. Tapi enggak yang intens kayak setahun 2 tahun, enggak. Aku tuh kayak bosenan kan pengen nyoba gitu. Mungkin kayak cuma sebulan 2 bulan 3 bulan kayak cuma les nyanyi udah gitu. Berarti bener-bener belajar nyanyi sama ngedance-nya Iya, karena di JKT48 iya betul. Basically-nya tuh nggak ada, tapi ya udah aku nyanyi kamar mandi aja. Pas JKT48 kan kita harus belajar nyanyi, belajar nari gitu ya. Udah belajarnya di situ. Itu 48 emang membernya 48 tuh Kak? Oh enggak, membernya ada banyak banget kebetulan. Jadi itu tuh emang dari kita tuh adiknya AKB48. Jadi namanya kalau di Indonesia Jakarta jadi mungkin JKT48 gitu. Si AKB membernya juga banyak banget. Banyak banget. Bahkan kalau AKB48 ada ratusan. Tapi sekali perform itu kayak dibagi-bagi nggak atau ya udah sekali perform semuanya gitu? Tergantung. Kalau misalnya kita sekali perform itu biasanya satu tim tuh kan ada bukan satu tim, misalnya kita bawain satu lagu gitu ya. Itu biasanya ada 16 orang. Jadi ada 16 posisi gitu. Nah, tapi kalau misalnya konser gede, nah kan mungkin bisa semua juga bisa gitu. Atau misalnya ada subunit kayak namanya di JKT48 itu ada grup song tuh which is 16 posisi, tapi ada unit song. Kalau unit song tuh bisa ada yang solo sendiri, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, bahkan ada yang 5 orang atau 6 orang juga. Kakak graduation tuh tahun 2018. 2018 kan masih di puncak-puncaknya banget ya Kak? Iya lumayan. Jadi kenapa kakak memutuskan untuk graduation? Karena aku merasa udah tua dia. Tua sih enggak dong. Orang sekarang aja kelihatan Enggak dong, aku kan kayak 19 tahun kan. Betul, itu setuju aku kalau itu. Kenapa? Kenapa mau milih graduation? Enggak, jadi gini loh. Jadi sebenarnya kan aku tuh masuk 2011. Waktu masuk tuh umur aku tuh udah 19 tahun. Aku tuh udah semester 5 waktu kuliah kan. Iya, sedangkan teman-teman yang lain tuh masih SMP, SMA gitu kan. Jadi udah kayak sama yang lain tuh emang kayak adek gitu. Tapi ada yang seumuran juga beberapa. Nah, terus zaman aku masih di JKT48 umur 23 gitu ya. Teman-teman aku tuh udah pada nikah. Terus udah mungkin ada yang udah punya anak gitu kan. Jadi kayak mereka nikah, terus mereka gendong bayi, terus aku masih joget-joget nyanyi-nyanyi gitu. Padahal dan di JKT48 itu kan memang nggak boleh punya pacar kan? Iya, emang nggak boleh. Terus pas udah pas udah mikir tuh sebenarnya kan kayak graduate umur 26 tuh di 2018. Sebenarnya tuh dari mulai umur kayak 23, 24 tuh aku udah mikir kayaknya aku keluar aja deh dari JKT48 gitu. Karena maksudnya ngeliat teman gitu kan udah pada lulus kuliah, aku juga kan kuliah lulusnya lama karena kan fokus juga di JKT gitu kan. Nah terus ngeliat teman udah nikah, teman lahiran gitu kan, punya anak gitu ya. Pokoknya aku tuh tiap ada acara teman aku tuh pasti aku datang ke nikahan. Dan which is nggak sama pasangan gitu, aku tuh selalu datang ya udah sendiri gitu sama teman-teman ya udah gitu kan. Ya udah terus pas aku mikir kayak udah, tapi aku tahan dulu ya, kayak aku ngobrol sama manajemen, emang yakin bisa mau keluar gitu kan. Oh ya udah deh nanti dulu aku bilang gitu kan. Ya udah, tapi lama-lama udah puncak tuh di umur 26 gitu. Jadi aku emang dari sebelum graduate kan pasti ada persiapan. Jadi JKT48 itu kalau graduate nggak langsung hari itu besoknya kita graduate, nggak bisa. Jadi ada rangkaiannya. Aku ngumumin dulu di November tuh 2017 aku ngumumin, baru rangkaiannya aku masih perform teater, baru konsernya terakhir aku tuh di Maret pas aku ulang tahun di 2018. Ya udah, ya aku kayak ngerasa udah cukup juga sih. Aku udah ngerasa udah tua nih Ge. Terus aku juga udah ngerasa cukup karena ngerasa udah 6 tahun setengah lah mungkin aku di JKT48. Jadi aku rasa udah cukup gitu aku berada di sana. Oke, baiklah. Terus kan abis graduation langsung hijrah? Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Sebenarnya nggak langsung sih Ge, tapi ada ya beberapa bulan, tapi mungkin kehitungnya lumayan cepet lah. Dapat hidayahnya dalam bentuk apa tuh Kak kira-kira? Aduh, ntar aku minum dulu ya. Penasaran juga karena kan setiap orang biasanya hidayahnya beda-beda gitu. Aku insya Allah nanti aku juga kepengen. Amin, tenang aja Ge, ntar juga ada waktunya. Itu juga harus datang kan dari sendiri. Karena kan agak ini ya Kak, kalau ngeliat kakak tuh bener-bener wow gitu. Dulu di JKT pakai baju gemes-gemes iya, gitu kan, pakai rok gitu kan ya. Terus tiba-tiba hijrah tuh kayak
wow gitu, kakak mendapatkan hidayah apa tuh gitu? Sebenarnya itu tuh memang salah satunya dari suami aku sih. Karena kan waktu pas aku graduate terus apa namanya, dia tuh langsung kayak udahlah kita nikah aja, langsung serius gitu kan. Terus dianya juga pengen apa namanya, pengen aku tuh hijab gitu. Tapi kan aku saat itu belum pengen siap nggak sih? Karena aku belum kepikiran, karena zaman dulu kan waktu kecil ya mungkin kayaknya nanti aku ibu-ibu aku pakai kerudung deh, pasti gitu kan. Tapi cuman in my dreams aja, kayak cuman hayalan aja udah. Tapi ternyata saat dia pengen serius gitu kan, udah nikah aja gitu kan, dia tuh langsung kayak aku tapi pengennya kamu pakai hijab gitu kan. Cuman aku masih mikir gitu ya gitu kan. Terus sampai akhirnya kita udah memutuskan serius, kita mau nikah, itu masih aku belum pakai hijab, belum. Aku nikah November tuh, itu aku belum pakai hijab tuh, di Agustus tuh belum pakai hijab. Terus dia aku pengen priwet, tapi suami aku kan tipikal yang nggak suka foto-foto yang gitulah, kan kalau cowok ya. Terus tapi aku pengen priwet, terus kata dia tapi kalau priwet pakai hijab ya, kata dia. Percuma kalau misalnya nggak pakai hijab nanti juga nggak bisa dipajang, kata dia gitu. Waktu itu kakak merasa itu sebuah bentuk pemaksaan gak sih? Biasanya kan aku punya temen yang dia pacaran sama cowoknya, terus cowoknya tuh bener-bener ngebet banget supaya si cewek ini pakai hijab gitu. Meskipun memang bagus sih itu, bagus kan bawa ke jalan yang benar gitu. Cuma kan kita sebagai cewek kadang belum siap, betul, ada pertimbangan gitu kan. Nah teman aku itu waktu itu memilih untuk ninggalin si cowok ini. Dan alasannya kalaupun aku mau berhijab itu harus dari aku. Nah kalau kakak gimana? Nah awalnya mungkin itu tuh kayak sebenarnya kayak maksa juga sih. Maksudnya dia tuh kayak, wih kan dia juga tipikal yang emang A B B gitu kan. Dan aku udah tahu gitu kan, ya udah, oh dia kayak gitu ya. Terus ya akhirnya aku tuh kayak udah mulai ya udahlah gitu, toh maksudnya itu juga satu apa ya, kebaikan dan jadi pahala juga gitu kan. Sampai akhirnya ya udah kita priwet itu masih belum pakai hijab aku kan, masih siap-siap gitu. Tapi pas udah beres hijab priwet 1 harian itu tuh aku pas udah selesai tuh kayak aku nggak mau dilepas gitu hijabnya. Ya udah gitu, jadi berjalan dengan sendirinya tuh kayak aku malu aja gitu. Terus aku kayak udah deh pakai aja gitu, walaupun maksudnya belum yang yang gimana gitu, itu masih pakai yang kayak mungkin agak lebih ketat dari baju ini gitu kan, proses. Terus akhirnya ya udah pakai aja, alhamdulillah sampai sekarang. Tuh fans kakak gimana tuh? Orang pas kakak merit aja itu hari patah hati nasional gak sih? Kalau misalnya untuk berhijab sendiri, fans aku tuh banyak yang dukung sih, banyak yang support, dan mereka tuh kayak apalagi misalnya kan fans aku tuh cowok ya ada pasti banyak gitu ya, cewek juga ada. Tapi kalau yang cewek itu mereka tuh kayak lebih kayak amazed gitu, ih Tete akhirnya hijab, ya ampun dari dulu tuh aku tuh ngebayangin Tete tuh pakai hijab. Jadi kalau yang cewek-cewek tuh gitu, dan yang cowok pun kayak ya alhamdulillah ya Tete dihijab, makin cantik deh. Iya support sih menurut aku. Mereka tuh pas lihat, karena mereka mungkin ngeliat proses aku tuh dari pertama banget JKT48 sampai aku graduate, sampai aku sendiri gitu, solo karir gitu kan sendiri. Mereka tuh support aja gitu. Jadi ya mereka nggak yang kayak ih cantikan nggak pakai hijab, nggak ada yang kayak gitu sama sekali. Yang aku baca ya, kan aku kadang ya suka bacain lah ya komen-komen di DM Instagram atau di Twitter gitu kan. Aku bacain kayak so far maksudnya mereka support aku sih. Nggak ada satupun yang hate tuh, kayak biasanya kan ada aja kan nih. Enggak sih, bisa nggak pakai gitu, ada gitu kayak haters enggak sih. Mungkin lebih kayak kalau yang ngomong ih dulunya JKT48 terus sekarang tiba-tiba hijab, ya mungkin gitu ada gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dia kayak lebih suka aku nggak pakai hijab, kayaknya jarang. Tapi mungkin ada, aku juga nggak tahu. Tapi kebanyakan sih support mereka. Ih alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Dapat hidayah dari jodoh, dari jodoh. Terus untungnya kakaknya juga hatinya terbuka. Iya karena gitu tuh ini kayak aku juga kayak aku pasrahin dan aku ikhlasin, ternyata mungkin dapat hidayahnya saat itu gitu langsung kan. Jadi ya udah aku juga menjalaninya juga tanpa paksaan, dan aku juga mikir kan di situ saat aku pakai hijab bukan karena dia gitu, tapi tetap karena Allah gitu. Jadi kita juga nggak boleh kayak maksudnya mungkin dia tuh jembatannya gitu. Jadi aku selalu, oh ya dia jembatan emang mengarahkan aku untuk jadi lebih baik, tapi niat aku tetap harus karena Allah gitu. Jangan maksudnya
biar aku dicintai sama dia, enggak gitu ya, karena emang aku juga mau lebih baik gitu loh. Tapi as a public figure kakak takut gak sih kayak ntar ada beberapa job yang akan lepas gitu, atau gimana ya ntar mau jadi BA ini nggak bisa Enggak sih, gitu? Enggak sama sekali enggak, alhamdulillah ya, alhamdulillah enggak, karena mungkin aku juga selama di JKT48 kan pengalaman aku tuh lumayan banyak lah ya. Kayak maksudnya aku udah kayak coba iklan tuh banyak, pada zamannya kan JKT48 iklannya di mana-mana gitu kan. Kayak aku udah ngalamin masuk TV kayak gitu tuh kayak udah banyak. Jadi pas aku hijab aku sama sekali nggak ada pikiran kayak gitu. Dan aku tuh percaya banget kalau misalnya rezeki itu nggak akan kemana, rezeki itu udah diatur sama Allah dan nggak akan ketukar gitu. Dan sekarang malah pakai hijab Iya, alhamdulillah, rezekinya gitu. ada terus. Aku juga makanya pas udah nikah pakai hijab ya, taunya ada brand skincare, shampoo gitu, maksudnya ada ya, alhamdulillah gitu. Ternyata maksudnya emang bener, kita tuh jangan pernah berpikir kalau misalnya kita berubah ke arah yang lebih baik, rezeki kita tuh akan hilang gitu, nggak akan gitu. Itu justru kalau kita lebih baik, insya Allah gitu ya, rezekinya tuh akan ada aja, karena rezeki itu nggak akan ketukar. Setuju. Kalau manajemen kakak gimana tuh? Kakak masih di manajemennya JKT pas waktu itu ya? Masih. Kalau sekarang kan kakak jadi sendiri. GM nggak sih? Iya, GM teater juga. Masih. Jadi manajemennya masih sama manajemennya JKT48. Itu support aja tuh? Support banget. Cuman mereka juga yakin aja gitu. Iya, yakin udah gimana, aku juga emang udah menikah kayak gitu kan. Oh ya udah, tapi mereka juga so far tuh support juga. Ya udah, kalau emang kamu pengen seperti itu ya kita tetap bantu kamu gitu. Tetap mau nggak mau ya pasti mereka tetap jadi support system aku gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin JKT itu kan yang paling ketara itu kan fans-fansnya yang kayak gitu kan ya, semangat gitu kan. Itu sampai sekarang kakak masih sering diteror-teror gak tuh sama fans-fans yang kayak gitu? Alhamdulillah enggak, serius kak. Dulu pas waktu masih di JKT pernah dapet ketemu fans yang se-ekstrim apa? Pernah. Se-ekstrim apa? Kalau aku tuh gini ya Gia, sebenarnya aku tuh nggak bisa misalnya ngejudge seseorang tuh ekstrimnya ke arah yang negatif, tapi memang ada gitu ya. Dalam arti kan itu tuh mungkin ganggu gitu, iya nggak sih? Iya. Ya, aku pernah tinggal di satu apartemen gitu kan. Terus aku baru pulang handshake waktu itu. Handshake event kan, tahu kan? Gitu tuh ada handshake event gitu kan. Nah udah gitu, aku pulang, kebenaran aku Friska karena dia juga masih kuliah kan di Bandung. Jadi kalau misalnya dia weekend tuh bareng sama aku tinggalnya Friska tuh. Tapi kalau weekdays dia pulang ke Bandung, dia kuliah gitu, masih bolak-balik. Nah terus pulang ternyata ada yang nyamperin di lobi gitu kan. Oh iya, aku bilang gitu kan. Ya terus dia kayak ngasih makanan gitu loh. Kan kalau di JKT48 juga nggak boleh ngasih makanan karena emang kalau benda hidup tuh nggak boleh gitu. Benar. Ya kayak makanan atau misalnya bunga pun harus yang palsu gitu, kayak karena itu benda hidup gitu. Nggak boleh. Iya. Pokoknya benda hidup tuh nggak boleh aja. Nah udah gitu dia kayak ngasih makanan. Oh iya makasih, aku bilang gitu kan. Nggak mungkin kan aku kayak nolak gitu kan. Tapi kakak benar-benar turun terus kakak nemuin. Iya, dia nungguin di lobi gitu. Ya udah, oh iya makasih. Udah mau pulang ke Bandung ya, dia bilang gitu. Aku iyain aja kan gitu kan, karena itu aku belum mau pulang gitu, mungkin besok ya kalau nggak salah. So aku bilang, oh iya mau pulang. Aku bilang ya makasih, aku bilang gitu kan. Udah aja kita ke atas gitu kan, terus masih kepo kan, orang ini masih ada nggak sih gitu kan di bawah gitu kan. Terus aku turun, aku sama Friska turun lagi karena aku sendiri juga takut kan. Terus akhirnya ya udah aku kasihin security aja kan, Pak ini buat bapak aja, aku bilang gitu karena kan takut ya. Ya udah aku kasih bapak aja. Terus aku nanya, Pak tadi orangnya udah berapa lama? Aku kayaknya ada dari 15 menit atau setengah jam, aku juga lupa kan ya. Oh segitu, dia kesini sama siapa ya Pak? Aku kayaknya bawa mobil, dia mungkin parkirnya di depan. Oh gitu ya, aku bilang. Wah aku bilang gitu ya, bahaya juga kok bisa tahu ya apartemen aku gitu kan, tempat tinggal aku gitu. Nggak pernah nge-spill juga kan? Iya nggak pernah, ya maksudnya kayak gitu kan privacy kita nggak pernah. Aku tinggal di sini kan nggak mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya untungnya aku tuh di situ sewanya abis, bulan itu abis, jadi aku langsung pindah apartemen. Nah udah, nah itu ya itu salah satu, itu sebenarnya dia nggak ekstrim ya, bukan yang kayak kayak mengganggunya kayak gitu, enggak, tapi tetap aja kita keganggu kan privasi kita, itu doang gitu. Tapi terus itu yang satu, yang kedua pas aku mau nikah, menjelang pernikahan aku 2 minggu apa seminggu sebelum nikah, aku tuh ada acara
jadi judges, aku jadi juri di salah satu dance cover K-pop gitu. Nah di salah satu mall di Jakarta Barat gitu. Nah udah gitu pas aku lagi jadi juri ada yang lempar kaleng. Dan kalengnya tuh ada isinya. Kena apa kak? Kena kepala. Ya ampun. Nah jadi itu sampai luka apa? Oh iya dong, benjol dong pastinya sayang gitu kan. Itu dia pengen dinotis apa gimana? Mungkin aku juga nggak tahu ya. Jadi yang pertama dilempar itu ya apa kaleng kopi gitu ya, kan agak gede ya segini. Nah terus tuh ada suratnya tuh dia ngelempar. Nah untungnya tuh nggak kena. Yang pertama nggak kena set, tapi meleset set. Untung yang di depan juga ada juri. Untung nggak kena juga, kalau kena kan malu juga ya. Kenanya orang gitu kan, terluka juga gitu. Nah akhirnya pas lagi ada jadi juri gitu kan sempat istirahat, break dulu. Terus pas yang kedua set kita balik lagi, ternyata ada yang lempar lagi kaleng susu tapi lebih kecil segini, ya segini tapi kena tuk gitu kan, ada suratnya lagi gitu kan, ya tuk jatuh gitu kan. Terus aku di tempat tuh langsung kayak teluk menetes air mata ya kan, sakit tapi enggak sih, kayak malu, pertamanya malu gitu. Terus orang-orang kan di situ juga banyak dance karena ada Casper, tau kan? Kayak Casper ya kalau nggak salah namanya. Kamera ini nggak apa-apa gitu kan, makin nangis ya kalau digituin kan, makin nangis sedang digituin. Terus Kamera ini nggak apa, gue malu gitu. Nangis aja gitu, berderai, akunya nggak tapi emang celak gitu kan ya, celak. Terus lama-lama udah 30 detik baru kerasa dong sakitnya ya kan, nyut di sini kayak aku udah pakai hijab itu. Untung kok udah pakai hijab, kalau enggak kayaknya lebih sakit lagi gitu kan. Nyut akhirnya aku diamanin gitu kan. Terus dia mau gimana, dan aku tuh belum nggak tahu cara menghadapi kejadian seperti itu. Aku tuh kayak orang harus ditahan atau gimana, aku tuh belum tahu. Jadi dia cuman difotoin kalau nggak salah KTP atau SIM-nya gitu, cuma difotoin aja. Ini mau gimana kata pihaknya gitu, dan aku juga masih bingung kan gimana ya udah yang penting udah tahu itunya, dikasih tahu, suruh pergi gitu dari sini gitu. Nah udah disuruh pergi, tapi pas sudah selesai karena aku mau nikah, aku kan ada ketakutan gitu, aku kan ada ketakutan gitu, ini berkepanjangan gak sih gitu kan. Nah ternyata malamnya aku sama suami aku, calon suami kan saat itu, ini gimana ya udah kita beresin aja, maksudnya kita laporin aja. Akhirnya aku bikin laporan, aku visum gitu kan, karena emang benjol, ya ampun ininya tuh ya kebayang pakai kaleng ada isinya, kosong aja bisa sakit, ini ada isinya diseriusin juga ya sama kakak ya. Aku maksudnya biar efek jerah aja sih gitu, dan aku maksudnya nggak mau juga kayak maksudnya beneran menjarain gitu, enggak, tapi aku pengen maksudnya biar yang kayak gini tuh nggak kejadian sama yang lain gitu loh. Tapi aku nggak yang open publish kayak aku laporin, nggak, tapi aku maksudnya biar secara kekeluargaan dulu gitu loh. Jadi aku laporin, aku visum kan, harus ada bukti visum kan, aku visum, pokoknya aku ikutin prosedur ya lama lah, pokoknya sampai subuh aku beresin gitu kan, sampai akhirnya aku sama timnya kan sama perempuan ya, karena kan aku cewek jadi diurusnya sama aparatnya cewek gitu kan. Nah terus diselesain, tapi aku nggak ketemu sama orangnya, jadi karena aku juga nggak mau, dan kata pihak aparatnya juga udah beres, jadi katanya dia juga udah bikin surat pernyataan pakai materai bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti itu lagi. Ya itulah, pokoknya kalau jadi fans tuh boleh, cuman kalau mau support ya support karya-karyanya aja. Dan mungkin itu kecewa juga kali, atau aku juga kan nggak tahu gitu ya. Nah itu beneran fans, mungkin fans tapi jadinya jatuhnya jadi haters gara-gara mungkin kamu married karena dia tidak terima, itu kan bisa jadi ya kan. Dan kalau aku ya personally, aku tuh seneng banget sama fans-fans yang emang care sama aku. Cuman kalau misalnya udah sampai nyamperin ke rumah, wah itu sesuatu yang lain gitu. Iya, jangan sampai. Meskipun itu fans udah deket sama aku, tapi rumah itu satu-satunya tempat kita buat istirahat, betul. tempat kita ngerasa aman. Jadi kalau aku pribadi sih ya kak, jangan sampai ada yang datang ke rumah, karena mohon maaf nih, aku bukannya gimana-gimana, apalagi kalau misalnya rumahku yang di Singkawang kan ada keluarga aku kan mau lindungin keluarga aku juga, jadi aku mungkin nggak akan nemuin gitu. Kalau di luar nggak apa-apa, tapi jangan ke rumah. Kakak gitu nggak sih kakak? Iya, pasti kalau misalnya ada mendingan kayak meet and greet, atau misalnya ada acara kita ketemu gitu kan, emang khususin acara ketemu sama fans gitu. Tapi kalau sampai ke rumah sih enggak ya, karena kan setiap orang tuh butuh privacy gitu, walaupun maksudnya kita public figure gitu kan, tapi kita juga harus punya privacy, dan kita harus sama-sama menghargai gitu loh.
udah paham lah pasti orang-orang gitu, Iya. tau lah mana batasannya, jangan sampai ngelanggar itu tadi privacy kita. Dan insya Allah kan fans kita juga pasti ngerti kan ya, Oh, gitu. yang baik-baik Ya, harinya. pasti ngerti lah, maksudnya kayak kita seperti ini dan mereka juga akan menghargai kita seperti ini gitu. Betul. Kalau gitu aku pengen tahu bucket listnya Kak Melody sekarang. Bucket list aku. Iya, coba aku pengen tahu. Aduh. Nah, coba kita lihat Kak Melody pengen apa lagi sih? Di usia muda udah jadi Oshi cowok-cowok Indonesia. Pas merit jadi hari patah hati nasional. Sekarang udah bertemu jodoh gitu, pengen apa lagi coba? Nama adalah doa ya. Ember. Walaupun aku nggak sebagus Gea nih kalau nyanyi, gitu. tapi aku taunya masuk JKT48 kan gak ada yang tahu, jadi doang kan nama aku Melody. By the way tulisannya bagus banget. Karena aku punya kucing, aku pengen nambah kucing. Pengen punya kucing berapa ya Gea? Pengen ternak katanya. Pengen ternak kucing. Jangan ternak deh, nanti kebanyakan. Pokoknya pengen punya banyak kucing. Boleh, pengen punya banyak kucing. Gemes banget karena kucing tuh bawa happy ya. Iya kan? Senang deh. Jadi ada teman. 2. Kucing kakak tapi mager gak? Lagi aktif. Oh, lagi aktif. Tapi kalau misalnya ditanya mager, dia tuh kalau lagi tidur ya bisa tiba-tiba ngigo, kebangun tidur lagi, bisa sampai 4 kali pindah tempat tapi dia tidur. Lucu banget. Kemana lagi ya? Keliling Indonesia. Wah, di saat yang lain pengen keliling dunia, Kak Melody keliling Indonesia dulu terus aja. dunia. Aku Oh, juga baik. mau. Aku tulis dua-duanya. Oke, baik. Boleh. Pokoknya udah cus deh abis ini. Kan udah bisa kan, ada beberapa negara yang udah bisa. Iya. Pengen jadi businesswoman. Amin. Aku pengen ini. Apa? Pengen punya lahan pertanian di kampung. Wih, sedep. Mau bertani apa itu Kak? Apa yang mau ditanam? Aku kan kuliahnya pertanian loh. Oh iya juga Iya, ya. makanya pengen punya lahan pertanian. Terus pengen punya villa di kayak di pegunungan gitu loh. Apa yang ngomongnya apa ya pegunungan ya? Kayak misalnya kan kayak di Puncak atau di Bandung tuh di Lembang. Pokoknya pengen punya villa aja ya aku tulis ya. Iya, punya villa aja. Banyak ya maunya ya. Bagus dong. Tahu apa yang dimauin, dijadiin doa. Amin. Iya kan amin. Siapa tahu beneran ada, ntar diajak-ajak aku main. Oh harus. Sign ya. Yes. Nah, oke, ditunjukin ke teman-teman yang nonton tuh ada 5 orang, enak banget loh, baca tulisannya bagus banget ya. Pengen punya banyak kucing, keliling Indonesia, keliling dunia, pengen punya lahan pertanian, sampai pengen punya villa. Amin. Segera terkabul. Amin. Oke, thank you so much udah mau Thank you sayang. Nanti undang lagi ya. Iya dong. Jangan bosan tapi ya. Enggak dong. Nanti lah berapa bulan, 6 bulan atau setahun, jangan lupa undang aku. Iya dong, diperbaharui nanti. Oh iya, bener, kan? bener, Siapa bener. tahu nanti kesini lagi, ini udah kecentang semuanya. Amin. Oke, thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di episode bucket list berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, bye bye. Bye.